Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa kunu ma'as sadiqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, Jumratul Sarihim rahimakumullah. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang yang kita rasakan, maka tidak salah kalau kita selalu mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa pagi ini kita dapat beribadah, menikmati indahnya mentari pagi, dihiasi takbir, tahmid dan tahlil, lalu melaksanakan 2 rakaat salat Idul Fitri sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat-Nya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Khutbah Idul Fitri kali ini berjudul Virus Corona sebagai media introspeksi diri dalam pelaksanaan ibadah. Saya ulangi, virus Corona sebagai media introspeksi diri dalam pelaksanaan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sungguh disayangkan pelaksanaan ibadah tahun ini. Sangat menyedihkan. Kita rindu sebagaimana pelaksanaan ibadah tahun-tahun yang lalu. Hari ini air mata kita sangat berarti. Andai kita menyadari diri, mengapa sampai terjadi? Allah menguji kita secara beruntun. Sekarang virus corona yang menyebabkan rumah ibadah kita terpaksa harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, protop yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu wujud taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mematuhi pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat. Allah mematuhi dan berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan peganglah kekuasaan di antara kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dengan mengikuti protap dari pemerintah, melaksanakan salat Jumat, salat Tarawih dan salat Id di masjid,
merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah. Dan ini bagi seseorang yang memahami agama, dibarengi dengan ilmu pengetahuan, serta menundukkan jiwa tawadu secara spontan untuk mengikuti instruksi pemerintah, berdiam di rumah, menghindari kerumunan, tidak berjabat tangan, harus cuci tangan, selalu jaga jarak. Memang akhir-akhir ini kita beruntun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita rasakan tahun yang lalu, tsunami, likuifaksi, gempa bumi. Cuma kita tidak sadari, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala numallikum bisyai'in min khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basri sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mengapa kita selalu diuji? Boleh jadi karena kesalahan kita. Mengapa pemerintah membatasi akses salat berjamaah di masjid setelah mendengar dan mempertimbangkan fatwa majelis ulama? Jawabannya adalah demi keselamatan diri, jiwa kita bersama, untuk menghindari penyebaran wabah corona. Namun perlu kita sadari bahwa fenomena ini disebabkan oleh ulah kita manusia. Kata pepatah, tidak akan ada asap kalau tidak punya api. Mari kita lihat fakta. Kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki, mengapa ditiadakan? Boleh jadi disebabkan pelaksanaan sholat Jumat sebelumnya banyak orang-orang abaikan. Misalnya sengaja tidak sholat Jumat karena kesibukan, sholat Jumat tidak maksimal, sengaja memperlambat, masih duduk di teras masjid, bersandar pada tiang atau dinding, duduk mengantuk. Umumnya umat Islam bertepatan waktu salat Jumat, kendaraan lalu lalang, seakan-akan tidak menghargai salat Jumat. Salat tarawih tahun-tahun lalu, adakah isi masjid penuh dari awal hingga akhir Ramadan? Paling di pertengahan saja, sesudahnya tidak pernah lagi melanjutkan. Dan pada umumnya umat Islam lebih mementingkan jual beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, cobaan pandemi COVID-19 ini jadi penghambat semua akses terputus. Kita saling curiga, ekonomi drastis menurun, kelaparan, kekurangan daya beli, sehingga menjadi ujian besar bagi orang yang punya II dan punya AA, yaitu ilmu, iman, akhlak, amal. Andai kata tidak, pasti ada perampokan, ada pencurian, ada perampasan, berkeliaran di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mari kita introspeksi, apa kesalahan kita, lalu kita bangun persaudaraan secara harmonis. Ingat, ayah ibu rindu dengan anaknya, begitu pula sebaliknya. Mungkin kita tidak pernah lagi saling menjenguk. Persaudaraan kita saat ini hanya perantaraan HP. Dulu kita masih anak-anak dihimpun oleh ayah ibu, makan bersama, tidur serumah. Tapi sekarang situasi ini terhenti sementara. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah, belum beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia memintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah mengingatkan bahwa cinta seseorang diukur adanya iman. Mencintai orang lain seperti dia mencintai diri pribadinya, maka tumbuh rasa iba dan kasih sayang. Akhirnya, mari kita aminkan doa ini. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama 30 hari, ya Allah.
semua kami akan mendapatkan predikat sempurna tatakun. Maafkanlah kekeliruan ayah ibu kami. Sayangilah dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan menyahisi kami semenjak kecil. Ya Allah, lenyapkanlah wabah virus yang menakutkan ini, dan kami mohon gantikanlah berkah limpahan rahmat kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Aku qauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa najtadiin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu bil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadal da. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka ilman na'iman, nas'aluka qalban hasyan wa nas'aluka yaqinan shadiqan. Ya Allah, siramilah kami dengan rahmat-Mu, curahkanlah kami ampunan-Mu, dan pada saat ini kami bersimpu di hadapan-Mu dengan tumpukan dosa-dosa yang berlimpah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah dibiarkan kami dalam kesesatan karena kesombongan kami, keangkuhan, kebodohan, dan jangan lemparkan kami dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan rintihan dan linangan air mata, mengharapkan pintu taubat-Mu dengan mengangkat kedua tangan ini, memohon agar kedua orang tua yang dicintai dengan bersihkan rohani yang paling dalam. Ampunilah dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, kaum muslimin dan kaum musliman. Ya Allah, siramilah bangsa kami Indonesia, Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dengan air kedamaian, ketentraman, dan lindungilah kami dari kezaliman musuh-musuh agama-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya bangsa kami terlalu jauh melupakan dan tidak mensyukuri nikmat-Mu, maka sadarkanlah, bimbinglah kami menuju cahaya dan cinta-Mu. Ya Allah, limpahkan hidayat dan taufik-Mu kepada kami yang melaksanakan salat id di Masjid Jami yang mubarak ini. Bila mana mungkin keliru dalam menanggapi COVID-19 yang melanda negara kami, dan berikanlah pula hidayah dan taufik kepada umara dan ulama yang menetapkan dan memantah aktivitas ibadah di masjid-masjid. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dan para pemimpin kami bahwa yang benar adalah benar, agar kami dan para pemimpin kami dapat menyapa dan merenggut kebenaran itu. Serta perlihatkanlah kepada kami dan para pemimpin kami bahwa yang salah itu adalah salah, agar kami menjauhi kesalahan dan kebatilan itu. Ya Allah, kami bersembah sujud, bertakbir, tahmid, dan tahlil dengan tangan linangan air mata ini, bukti dari taubat kami kepadamu, dan berharap dikumpulkan kami semua di surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengangkat COVID-19 dari Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, serta dijauhkan dan diridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.